menginjak kaki di atas piring. Setelah itu Anda balik kanan, kita langsung ke tempat cendrawasih selalu menang. Bersama dengan 1 Oktober 2024. Saya persilakan calon bupati dan wakil bupati untuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Saya calon bupati dan calon wakil bupati meresmikan posko pemenangan tim Hersan di distrik Kepulauan Riau. Posko keluarga besar saudara yang ada di sekitar Negara. Selamat datang di tempat ini. Misi kita, bahwa dari sini kita langsung beristirahat. Selanjutnya kita menyenangkan jasad para pejuang pemimpin kita dan menghormati. Hari ini kami hadir untuk tengok sebelum kami mengadakan kampanye di Kampung Rayori. Sebagai umat yang percaya, mari kita berdoa. Bupati dalam kepemimpinan, karakter kepemimpinannya selama kami menghormati, biarlah Tuhan tunjuk mereka menjadi karya-karya kerja mereka pada tahun 2000. Supiori periode 2024-2029 membuka kampanye pertemuan tertutup di hari ini secara resmi Sowek 1 Oktober 2024. Tuhan menolong. Roniman Sobet tidak di mana-mana, tapi di sini. Masa aktif saya sebagai ASN kemarin banyak. Saya lahir dari kampung, besar dari nelayan dan besar dari Sabu. Maka ini menjadi kepedulian saya sebagai anak kampung untuk kembali melihat apa yang sampaikan bahwa almarhum tadi saya dari sini yang harus menjadi tanggung jawab kita, terutama saya sendiri sebagai anak. Apa boleh dikatakan rencana Tuhan lain dari rencana manusia. Banyak hal yang membuat saya harus terpanggil dan maju untuk melihat kepada masyarakat. Sekilas saya akan menceritakan tentang kepribadian saya atau kenapa saya harus berdiri di depan sebagai calon bupati.
ketika saya mau maju sebagai calon bupati, tanpa satu orang pun memaksakan saya untuk maju. Saya punya istri, anak, saya punya mama, saya punya saudara, keluarga besar Mansobe dan keluarga Supiori. Tidak ada yang memaksakan saya untuk maju. Dan saya keterpanggilan saya untuk harus maju. Dan itulah yang membuat saya harus maju. Tapi bukan nomor 3 yang disuruh saya ke sini. Keluarga yang suruh saya untuk datang berdiri di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 terkait dengan isu-isu berjalan bahwa Roni Mansobe belanja partai dengan uang TPP-ULP eselon 2 pusat bukan kepala dinas atau apa bukan. Saya siapa ini? Bapak berdiri balik dari siapa ini? Ada berdiri balik mana? Ya, berdiri. Saya mendapatkan jabatan. Bukan buka jalan, sehingga saya bisa dapat partai. Yang partai ini bukan lomba banget. Saya dari DPC, DPD, sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Hanya dengan 3-4, ya. Sampai di pihak, partai kejar saya sampai di Mansobe, genap jadi 10. Kasih kesan masyarakat. Kalau memang tidak tahu tentang masalah tahun ini, tolong tanyakan ke saya. Terkait proyek, saya mau sampaikan bahwa siapa orang Solo yang tidak tahu saya punya rumah di Mansobe. Orang lain tahu, orang Rumani tahu, Mamboson tahu. Di Mansobe di tempat kalian apa bantuan. Yang saya sambung ke depan, sambung ke belakang. Kalau selamanya ada informasi isu-isu, saya pikir rumah tidak ada di mana-mana. Saya punya rumah di Mansobe, jadi mungkin tanya. Terima kasih untuk saya punya keluarga dari Rayoro, Rumani, Mamboson yang sering ketemu dengan saya di rumah. Saya sudah cerita ke mereka, mereka tahu. Ya, Hasan, Supari, sekian, terima kasih. Tapi begitu ada di sini Sahrul Hasanuddin Nunsi bilang dia orang Makassar kan? Dia orang Sumatera kan? Dia orang Kalimantan kan? Tapi saya mau bilang hari ini yang belum tahu bahwa saya sebenarnya asli anak Maluku Tenggara. Maluku Kepulauan Aru di kota Dobo, tapi bukan Dobo yang Supiori, Dobo yang di Maluku. Yang kampung kabupaten sangat dekat dengan Papua. Yang tahun 2017 sampai 2019 kita buat deklarasi pemuda Maluku Tenggara khususnya Aru ingin bergabung dengan Papua. Tapi pada saat itu Gubernur Maluku menolak sehingga kita batal sampai hari ini belum melanjutkan itu. Itu kan itu. Ini yang sudah ada yang tanya dia dari mana? Tidak. Jadi saya anak Maluku Tenggara, asli dari Dobo, Kepulauan Aru, Sulawesi. Saya punya istri. Nah ini saya punya istri. Saya punya istri yang saya sayang sama. Istri saya cuma satu. Ini saya sayang dia seperti saya sayang masyarakat Supiori. Dalam bentuk bahwa saya sekarang umur 61 tahun. 1 tahun masih bayi. Gunung. Tahun Manokwari. Saya dibesarkan di Manokwari, Arfai. Saya menyelesaikan, saya sekolah SD semua di Manokwari. 2007 saya pindah ke Sentani. Saya menyelesaikan sekolah SMP di Sentani. Saya SMA di AB Pura Jayapura, AB Pura Jayapura S1, dan saya menyelesaikan S2. Saya selesai berlatar belakang guru sebagai pendidik Sentani pada saat itu. Sekarang saya bersyukur saya punya beberapa murid ada maju juga. Ada yang jadi bupati, ada yang wakil bupati di Kabupaten Jayapura. Saya punya murid juga banyak di STM YPK Biak. Ada 2 yang ikut maju dalam kontestasi pilkada. Calon bupati, yang satu jadi calon wakil bupati, Said Mas Nandifu dan Jimmy Kapisa. Itu murid saya di STM. 93 sampai pada reformasi. Setiap hari ulang tahun YPK saya selalu jadi ketua panitia
di STM YPK Biak. Setelah reformasi, ini yang perlu saya sampaikan, seperti tadi yang disampaikan Ibu Ketua Koalisi, tahun 94-95 itu Pak An Samsung pindah dari Jayapura. Pak An Samsung, Pak Rumkabu, dan Pak Marian mantan bupati itu dulu sering asuh saya. Mereka sering ajak saya sama anggota pramuka. Jadi saya tukang disuruh-suruh sama mereka bertiga. Waktu Pak An Samsung datang ke Biak, 1 tahun kemudian Pak Rumkabu menyusul. Dia diajak saya makan siang di rumah makan Minang Jaya yang sekarang dekat Bank Mandiri. Kita makan siang itu setelah reformasi ribuan 2001. Dia sampaikan, San, kita pulang dari Jayapura merantau begini, saya, Bapak An Samsung, Untun, yang lain-lain, itu pulang kampung malu kalau tidak bikin apa-apa. Beliau bilang, saya mau bikin kabupaten. Terus saya bilang, kabupaten apa? Kabupaten Supiuri. Saya tanya, Supiuri di mana? Di Supiuri itu satu kampung di sebelah utara barat, utara selatan sana, di kampung Awak. Semua jadi. Pembicaraan itu berlanjut. Kemudian beliau tanya untuk membantu pembiayaan. Maka dia tanya saya, San, kok ada toko? Dia tidak punya CV, dia punya toko. Akhirnya teman ini yang bantu kita. Pada saat itu Pak Rumkabu Kabin Sarpras di Kabupaten Supiuri. Dia suruh saya rehab semua sekolah yang ada di Kabupaten Supiuri. Sejak tahun itu saya melanglang buana di Kabupaten Supiuri. Makanya guru-guru senior yang ada di Supiuri saya kenal banyak. Di sini, kemudian Pak Yesaya Mansoben, Pak Rumaropen, dan Kabupaten Supiuri. Hanya saja kalau perorangan tidak bisa, maka Pak Rumkabu pada saat itu sampaikan saya, San, kerja barang ini tidak bisa sendiri, kita harus bentuk karena harus ada dukungan. Maka Pak Rum bilang, pada saat itulah tercetus IKBS yang tokoh-tokohnya sampai hari ini masih ada, Pak An Samsung dan beberapa sudah almarhum. Di sini yang saya hafal, Pak Pendeta Kawer yang selalu mendampingi setiap kali itu, kemudian sampaikan itu. Dan beberapa senior ada di sini, ini mereka semua terlibat pada saat itu. Ada Pak Menteri, beliau punya motor masih ada kan? Oh, masih ada. Beliau dulu ada motor ikut-ikut dari belakang. Jadi itulah beberapa tokoh. Kemudian setelah itu semua jadi, kita harus bangun SMA. SMA yang ada di Korea yang sekarang menjadi SMA Korea. Kemudian dari situ saya dewas. Dia cerita kalau anak-anak dari Wailos jalan Filipina. An Samsung waktu selalu kepala dinas dari Lansang kau pikir supaya mereka tidak jalan. Akhirnya SMK kita bangun di Marsram. Hutan lebon, hutan belukar. Karena itu semua hutan Supiuri masih gelap. Keluarga yang ada di situ yang paling dekat dengan saya adalah keluarga Mambenar. Maka keluarga Mambenar jadi kalau kemarin saya dikukuhkan jadi marga Mambenar, sebenarnya saya bilang tidak usah mereka kukuhkan. Itu karena keinginan Mambenar secara menyeluruh, bukan keinginan siapa-siapa. Murid-muridnya kita penggayung, ambil dari Rani, ambil dari Nyambarai. Saya gayung perahu, ambil mereka. Mungkin anak SMK ada di sini. Semua pasti tahu itu. SMK yang punya genset dengan komputer. Jadi kalau Anda sidang jemaat, kita yang susun materi sidang jemaat, saya yang ketik materi sidang jemaat. Sidang di Marsram, sidang di Wakre, sidang di Amin, sidang di Warbor, sidang di Sawarkar, kita yang keliling. Sidang mengetik semua materi. Hampir semua gereja saya masuki. Saya berdiri di mimbar. Saya bicara. 2009, saya dipercayakan oleh guru-guru YPK seluruh Supiuri menjadi sekretaris rapat kerja guru-guru YPK di Nyambarai yang dilaksanakan pada saat di mimbar. Saya susun jadwal. Kalau guru-guru senior di sini tahu semua, ada pasti tahu. Saya pernah tidur di sini di Bapak Sawen waktu kepala sekolah. Saya tidur di rumahnya, di rumah kepala sekolah. Punya di SD, saya tidur di sini.
Jadi saya di masyarakat termasuk di gereja. Bahkan hari ini Bapak Pendeta tahu bahwa saya sebagai penanggung jawab pembangunan gedung klasis Superior Utara. Saya tidak biasa menyampaikan hal-hal yang begini. Saya kerja itu ikhlas. Cuma karena ada isu yang bilang dia Amber, dia Muslim, dia Islam. Kalau dia janin nanti mau bangun masjid di mana-mana. Ini yang bikin saya harus bicara. Bahwa itu tidak benar. Saya sadar diri. Saya siapa? Orang bilang Amber. Walaupun 60 tahun saya di tanah Papua, tapi orang masih sebut saya Amber. Saya besar dan makan minum keluarga saya di tanah Papua yang ngasih hidup saya. Tapi orang bilang saya Amber. Apa saya Islam? Saya tahu diri, saya tidak akan melakukan apapun. Apalagi saya hidup di tanah Injil. Saya punya istri yang cantik. Saya punya anak sebesar-besar. Dia makan apa? Makan hasil tanah Injil. Jadi itu yang bikin saya kadang-kadang saya sangat paham. Saya tidak pikir bahwa saya mau jadi wakil bupati. Tidak ada sama sekali, Bapak dan Ibu. Masyarakat menginginkan. Dan saya tahu dari nol Supiori sampai hari ini. Sampai saya pensiun terakhir tanggal 3 Agustus kemarin di Supiori. Saya banyak yang minta untuk saya pindah. Tapi saya bilang, saya tahu nolnya Supiori. Jadi saya akhiri masa kerja saya sebagai pegawai negeri Supiori. Kemudian apa lagi? Saya punya orang tua tahun 76 pada saat saya ujian dia meninggal. Tinggal dengan seorang ibu. Tapi saya punya ibu memelihara kita banyak 8 orang. 5 orang anak Maluku dan anak Papua. 3 orang jadi guru agama, 2 orang jadi pendeta. Yang satu pendeta vikaris di Numfor. Kemudian setelah vikaris dia jadi pendeta di Kutali dan sekarang dia ditarik di Sinode. Bagian hubungan internasional di Sinode. Namanya Olivia Yahui. Itu saya punya, itu masyarakat yang saya besarkan lewat STT dan sebagai pendeta. Yang satu sekarang kayak mana pendeta. Yang 2 ada di lama di SMK. Yang satu guru sekolah minggu ada di Supiori. Kalau kurang yakin mereka bisa berikan kesaksian itu. Lalu klarifikasi. Saya tahu Supiori dari awal. Sehingga itu yang membuat saya harus bertanggung jawab terhadap Supiori. Yang bikin air sepanjang jalan ini ukur beliau dengan saya. Yang bikin diesel di ujung sana kita lihat malam-malam sampai bangun diesel di sana itu beliau saya yang temani. Bangun rumah layak huni dengan dindingnya itu billboard apa tuh? Saya temani beliau. Jadi saya tahu persis dengan beliau. Beliau kalau ke Sowek pasti ada saya. Kalau orang lama di Sowek pasti tahu kalau setiap kali datang ke rumah bagian sana saya selalu ada dampingi beliau. Beliau selalu ajak saya. Karena beliau selalu memerintahkan saya untuk mengkonsep semua apa yang dia inginkan. Pada beliau itu setiap malam dia bilang saya tidak boleh kasih mati HP. 3 malam sudah dibiak. Beliau jam 3 malam bangun ingat sesuatu. Beliau pasti bel saya. Kadang-kadang saya kaget jam 1, jam 2 malam beliau bangun. Terus panggil saya. San, mari ke jalan suci. Saya ke sana. Cuma dia bilang begini, San kau catat ini. Beliau bilang, itu saja kau pulang situ. Cuma sepanggal ini. Tapi apa yang dia maksud? Beliau tidak mau kehilangan inspirasi di saat tiba-tiba dia panggil itu saya catat supaya besok dia tidak lupa itu. Itu dia lakukan selama. Maka tahun depan kita akan tuntaskan semua air bersih, sanitasi dan perumahan. Listrik kita akan tuntaskan. Kita sudah bicara dengan PLN, kita lakukan. Karena Sowek ini nelayan, jadi Bapak dan Ibu, nanti kita bikin begini. Bapak, air sudah jalan. Kemudian ikan itu akan kami arahkan ke 3 hal. Pertama untuk dijual, ketiga untuk dikirim, keempat kalau dia tidak laku sama sekali kita jadikan dia ikan asin. Karena ikan asin, Sowek, Kepulauan Aruri rata-rata punya ikan asin. Saya sudah pernah saya sering bagian akhir dari hasil nelayan yang harus kita lakukan. Baik.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa punya ikan itu ikan tuna yang bagus itu 1 kilo 30.000. Ikan tuna yang bagus itu bisa sampai 50 kilo. Tinggal 50 kilo kali 30.000. Itu 1 ekor sudah Bapak dan Ibu sudah bisa dapat untuk belanja. Cara kita meningkatkan ekonomi rakyat sekolah-sekolah. Kemudian guru-guru kesejahteraannya dan kita tingkatkan kemampuan SDM-nya. Kita bicara stunting. Sekarang ini lagi ramai tentang stunting. Salah satunya adalah rumah layak huni. Maka fokus kita adalah perbaikan semua rumah. Supyori. Kira-kira siapa? Harus terbuka, jangan takut-takut. Memakna ini namanya politik. Kita bicara. Kalau ada yang salah kita klarifikasi. Hanya anak asli Supyori. Ersan buat, tetapi tanya apa yang kita buat untuk Ersan. Dia punya saudara, tapi relawan saja sudah 500 orang. Berarti kita tidak ragu, tidak perlu ragu. Semua. Maka hari ini saya mau klarifikasi apa yang tadi sudah diklarifikasi oleh Demkawer dan Pak Wambrau. Kami kemarin dilibatkan dan itu bahasa tidak benar. Tanggal 16 September kemarin saya di Jayapura, bukan di Sowe, bukan di Biak. Hari ini saya mau sampaikan, mari ikut bongkar. Ya, walaupun Golkar kemarin kalah di legislatif di Sowe, besok kehendak Tuhan dapat kemenangan untuk memimpin Kabupaten Supyori. Ingat baik-baik, anak-anak Supyori yang masih berada untuk bekerja di tanah sendiri ya. Romgano Supyori nanjakan napa? Labe amberi anggo serobu boy kerunggun mondan jokor perampin. Surya inceran 5.000. Tes pegawai negeri. Asia Timur kakuro kepulauan ini. Tes pegawai negeri. Nah acara adatnya. Mobil fasilitasnya 100 juta. 50 juta. Adat itu tunggu untuk pemerintah sama Pak Fali. Kamu orang pintar toh. Kenapa sampai Pak biaya adat bersama Deki Kumpada de Uruso Supyori Bebar Pomba. Mobe perhatikan pada pemerintahnya. Mansernya be Mufa sama Kiar Mufa mau jadi pemimpin. Yawas Papupes, Yawas be masyarakat. Kenapa? Anak-anak muda saya minta berdiri di depan semua. Supyori, Bapak berdua nih kalau percayakan dan dua sama sektor yang beda bantu, kamu semua terlibat di dalam. Ersan punya. Supyori sini yang ketua DPR itu Golkar dorang. Provinsi juga Golkar dorang. Pusat PDP dorang. Kalau di Gerindra itu Tom Presiden. Nanti besok tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden sebelum pilkada. Jangan Tom bicara terus tentang pegawai itu, tapi Tom pikir di bidang lain. Bidang mana Tom? Hersan! Bapak Ibu ingat ya tanggal 27 November beli nomor urut? Nomor urut? Sangat. Saya akan berada. Sampaikan ke saya sudah tercatat dalam saya punya catatan, saya sudah pegang. Hari sudah ada catatan saya sudah pegang. Namun saya menggarisbawahi apa yang tadi saya punya mama ini sampaikan. Tempat ini sudah ya mencetus pemimpin atau pimpinan daerah. Tapi hari ini saya datang untuk saya punya keluarga. Saya tetap akan kembali ke sini karena saya ada di kampung ini. Apa yang menjadi keinginan? Saya bicara di listrik, Menufadu kasih menjalaman saya duluan, baru sore.
Dia kasih menyalaman Sobin dulu. Maka anak Sobin hari ini juga datang berdiri di sini untuk mengucapkan. Tapi Mama saya akan buktikan. Saya bicara di sisi gereja, saya ketua KMP, tapi saya lebih cenderung ke kegiatan gereja. Dari denominasi saya tetap bantu. Saya pernah bantu kegiatan di alter koridor yang Melaka punya tenaga pembalap joki-joki handal. Saya serahkan motor satu ini. Di sisi gereja, apapun denominasi gereja, bukan saya kita dari gereja, tapi kita dari Katolik, Mestik yang disorder kita, ketika terpilih pasti akan kita bantu. Dijelaskan tadi bahwa tetap Dewan Adat menjadi prioritas dengan gereja akan berjalan bersama-sama. Ketika kita dua terpilih bukan duduk di satu tempat tapi turun dari kampung ke kampung. Kami nanti dari Manggaon, Soal Purwandi, Nayori, dan keliling. Apa yang menjadi dasar untuk harus kita dua segera kerjakan. Kita sedang kalau bicara soal CPNS itu program pemerintah pusat. Yang ke daerah dengan dia punya ada kriteria usia tertentu. Sudah terjawab. Jadi kita buka lapangan kerja. Jika memang ada investor anak-anak yang tinggal menganggur sampai dengan hari ini dan sudah menjadi catatan khusus. Nah, jangan takut. Saya di kampung kembali ke kampung. Baik, Gunung Pandu jadi bupati. Saya yang selalu mendampingi beliau ke pulau-pulau. Jadi saya tahu persis itu begitu beliau tidak mulai berkurang. Kemudian yang kedua, pada saat 2011 dilantik sebagai bupati. Orang pertama yang dia perintahkan untuk survei listrik karena gelap itu dia panggil saya untuk menelusuri tiang listrik yang dari Warsa sampai di yang di Warsa itu diperintahkan untuk saya ketemu kepala dinas SDM di Kota Raja Jayapura untuk menanyakan tiang ini kita mau bongkar bisa atau tidak. Sampai terakhir kita perintah beliau listrik itu dijalankan tanggal 23 Desember 11 itu listrik nyala pertama di Mansoben. Listrik itu juga beliau yang suruh bangun di ujung sana, kemudian air. Dan itu akan saya tindak lanjuti. Kami berdua, Hersan, akan tindak lanjuti. Jadi tadi sudah jelaskan, memang pegawai negeri kita sulit untuk memastikan karena itu yang menentukan pusat. Kalau memang ada formasi jumlahnya berapa, tetapi kalau memang ada formasi ke daerah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu untuk diprioritaskan akan kami prioritaskan. Tapi berapa banyaknya karena itu formasi dari pusat. Yang sekarang kami pikir akan lapangan kerja. Salah satu yang tadi sudah disebutkan, Wabudori itu sementara tahun ini sudah mau dilaksanakan tahap pertama. Dengan kapasitas 3,5 mega, itu dia akan merekrut tenaga cukup banyak. Dan listrik 3,5 mega itu sudah dihitung Supiori secara keseluruhan hanya pakai sekitar 1,5 mega. Itu akan kita jual kepada biak atau siapa saja yang membutuhkan. Yang lainnya kita gunakan untuk pembangunan-bangunan seperti kita bangun Pulau Sore, kita membutuhkan tenaga listrik itu dipakai untuk itu. Belum siap, itu yang tadi sampaikan, kita akan sekolahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan listrik. Yang kita cari adalah seperti tadi nelayan. Nelayan yang sekarang sementara sebagai nelayan, laksanakan ikan datang, kita tampung untuk 3 hal. Yang pertama kita jual, yang kedua kita makan sendiri, yang ketiga kita jadikan ikan asin ini akan kita bangun pabrik untuk ikan asin. Dan ikan asin itu sudah ada pasar yang menerima. Sekarang tinggal kita mampu tidak. Pada saat pembangunan ikan asin itu juga menyerap tenaga kerja. Kita akan menyerap tenaga kerja di situ. Di pabrik ikan asin, kemudian di cold storage-nya juga ada tenaga kerja di situ. Itu yang direncanakan. Seperti tadi saya bilang, adat dan gereja
Kalau konsolidasi adat ini jadi kita laksanakan, maka itu dengan sendirinya adat kita perhatikan di situ. Adat akan mengatur sistem penganggaran, sistem dia punya itu semua, dan itu menjadi perhatian pemerintah. Saya sudah sampaikan ke beberapa pendeta. Nanti pertama mulai dari klasis, kita akan jadi 2 klasis ini harus punya pabrik air isi ulang. Di setiap klasis itu ada kita bikin showroom untuk dia pasarkan air isi ulang. Gereja jemaat kita aktifkan UMKM yang berlangsung di gereja untuk membiayai kebutuhan gereja seperti sidang jemaat. Itu akan dibiayai dengan usaha-usaha. Itu mekanismenya akan kita atur. Jadi dari sisi adat, dari sisi gereja seperti itu. Adat setiap kali penyelenggaraan apa-apa nanti tersusun rapi di dalam. Kami masyarakat distrik Kepulauan Aruri menyatakan siap mendukung penuh kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Hersan, serta memohon apabila kedua bapak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori, maka perlu dapat memperhatikan aspirasi kami masyarakat distrik Kepulauan Aruri sebagai berikut. Penyidik bagi masyarakat di tingkat kampung pusat ibu kota distrik Kepulauan Aruri, yaitu Kampung Rayori, Brurwandi, dan Manggonsuar. 2. Penyediaan solar share bagi beberapa kampung terluar, yaitu di pulau-pulau di wilayah distrik Kepulauan Aruri. 3. Penyediaan air bersih bagi masyarakat distrik Kepulauan Aruri. Yang keempat, penyediaan bantuan dana bagi mahasiswa akhir studi. Yang kelima, penyediaan fasilitas asrama bagi mahasiswa Supiori yang ada di Biak dan yang ada di Manokwari. Yang keenam, mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran di Kabupaten Supiori secara khusus di distrik Kepulauan Aruri, yang juga tadi sudah disampaikan oleh kedua calon bupati dan wakil bupati. Yang ketujuh, apabila ada seleksi CPNS pengangkatan honorer, perlu anak asli atau putra-putri daerah sebagai pegawai negeri di lingkungan Pemda Supiori. Yang kedelapan, penambahan dokter spesialis di Puskesmas Sowek sesuai proses profesi yang dibutuhkan. Yang kesembilan, penyediaan mobil ambulans di wilayah Puskesmas Sowek. Yang penyediaan perahu fiber bagi nelayan lengkap masyarakat distrik Kepulauan Aruri. Yang ke-11, penyediaan fasilitas bagi para petani. Yang ke-12, penyediaan pos dana keagamaan bagi denominasi gereja di wilayah distrik Kepulauan Aruri. Mendorong pemekaran kampung di wilayah distrik Kepulauan Aruri agar dipercepat. Yang akan diserahkan kepada kedua calon bupati dan wakil bupati. Yang kedua kepada Supiori, Mambre dan Pirsion. Suatu pemimpin untuk memimpin mereka di 5 tahun yang akan mendatang. Pilihan Bapak Ibu yang menentukan 5 tahun ini mau dibawa kemana. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu bersama Hersan, Supiori bangkit, bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2046. Saya Ketua Koalisi dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, acara kampanye pertemuan November 2024 saya tutup.
satu pilihan.